Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan. Semoga kita selalu berada dalam kesehatan dan keberkahan. Bapak, Ibu, rekan media, jemaah haji, dan masyarakat Indonesia yang kami hormati. Kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi memasuki hari ke-8, hari ini, Kamis, 8 Mei 2025, dapat kami sampaikan perkembangan, persiapan, dan pelaksanaan layanan di daerah kerja atau Daker Makkah Al-Mukarramah, serta pergerakan jemaah haji Indonesia yang akan bergerak dari Madinah ke Makkah. Persiapan layanan di Daker Makkah, alhamdulillah, petugas daerah kerja atau Daker Makkah telah diberangkatkan dan dilepas oleh Menteri Agama Rabu kemarin. Secara bertahap, mereka terdiri dari petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, media center haji, pelindungan jemaah, serta tim pembimbing ibadah dan kesehatan. Petugas ini akan memberi layanan kepada jemaah haji Indonesia selama berada di Makkah. Adapun layanan yang telah disiapkan di Daker Makkah meliputi hotel. Jemaah akan menempati hotel di wilayah Sisyah, Misfalah, Jarwal, dan Raudhah. Terdapat 205 hotel yang kita siapkan dengan jarak paling jauh 4,5 km dari Masjidil Haram dan sudah melalui proses verifikasi kualitas, serta kelengkapan fasilitas. Konsumsi. Setiap jemaah akan mendapatkan 3 kali makan per hari dengan menu yang disesuaikan dengan cita rasa Nusantara. Kami juga pastikan aspek higienis dan kandungan gizi diperhatikan secara ketat. Total jemaah akan memperoleh 84 kali makan selama berada di Makkah. Transportasi. Untuk mobilitas jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya akan disiapkan bus solawat yang akan beroperasi secara reguler selama 24 jam di masing-masing pemberhentian bus dan terminal. Pergerakan jemaah dari Madinah ke Mekah, kami imbau petugas Daker Madinah untuk mempersiapkan pendorongan jemaah kloter awal menuju Makkah. Pergerakan ini dilakukan setelah jemaah menyelesaikan ibadah-ibadah sunnah di Masjid Nabawi. Kami mengimbau kepada seluruh jemaah agar memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima saat perjalanan sekitar 6,7 jam dari Madinah ke Makkah. Membawa barang seperlunya saja agar tidak menyulitkan saat naik dan turun bus. Satu hal yang penting perlu kami sampaikan, setiap jemaah wajib membawa dan menunjukkan kartu nusuk saat akan memasuki wilayah Makkah. Kartu ini menjadi bukti legalitas dan izin pelaksanaan haji yang resmi dari otoritas kerajaan Arab Saudi. Sebelum ke Makkah, jemaah terlebih dulu akan mengambil mikot makani atau batas tempat dimulainya umroh di Masjid Dzul Hulaifah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Bir Ali. Perlu kami informasikan bahwa waktu jemaah untuk mengambil mikot makani di Masjid Bir Ali sangat terbatas, yakni sekitar 30 menit. Oleh karena itu, jemaah haji Indonesia agar memakai kain ihram dan mandi dari hotel masing-masing saat di Madinah. Usahakan juga sudah berwudu sekalian di hotel untuk menghemat waktu di Bir Ali. Setibanya di Bir Ali, segera laksanakan sholat sunnah dan niat umroh. Sementara itu, bagi jemaah lanjut usia atau lansia dan yang dalam kondisi sakit, diimbau untuk tidak turun dari bus. Jemaah lansia dan yang sedang mengalami sakit tidak perlu ikut sholat sunnah di Masjid Bir Ali. Cukup berniat ihram dan umroh dari atas bus yang parkir di halaman Masjid Bir Ali. Aktivitas jemaah di Makkah atau umroh wajib. Sesampainya di Makkah, jemaah akan melaksanakan umroh wajib sebagai bagian dari rangkaian haji tamattu. Petugas akan mendampingi pelaksanaan ini
termasuk memberikan bimbingan manasik, memastikan kondisi kesehatan, serta memberikan arahan teknis agar ibadah berjalan lancar. Imbauan untuk jemaah, kami juga mengimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia, tetap jaga kesehatan, konsumsi makanan dan minuman yang sehat, serta istirahat yang cukup. Gunakan alas kaki, terutama saat keluar hotel agar tidak mengalami kaki melepuh. Hindari aktivitas berlebih di luar jam ibadah, apalagi saat suhu cuaca meningkat. Simpan dokumen penting dan identitas diri di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Penting juga kepada seluruh jemaah haji Indonesia, dan penting kami sampaikan tentang haji ilegal. Kami menegaskan kembali, hindari ajakan untuk berhaji secara ilegal atau menggunakan visa non-haji. Praktek ini sangat berisiko, baik dari sisi hukum, keselamatan, maupun ibadah itu sendiri. Jemaah ilegal tidak memiliki izin resmi, tidak dapat mengakses layanan resmi, dan sangat mungkin tersangkut masalah hukum di Arab Saudi. Petugas kita akan terus bekerja sama dengan pihak keamanan untuk mengawasi potensi keberadaan jemaah non-prosedural. Hingga saat ini sebanyak 112 kelompok terbang dengan total 44.601 jemaah sudah tiba di Tanah Suci. Sementara hari ini rencananya akan diberangkatkan 19 kelompok terbang dengan total 7.501 jemaah. Semua proses keberangkatan dan kedatangan jemaah haji berjalan lancar dan tertib dengan dukungan dari petugas di embarkasi maupun bandara di Arab Saudi. Terima kasih kepada seluruh petugas dari seluruh unsur yang telah melaksanakan secara istiqomah, jujur, tulus, dan ikhlas. Pertahankan untuk layanan haji tahun 2025 berjalan lancar dan sukses. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon dukungan dan doa seluruh masyarakat Indonesia agar jemaah haji Indonesia bisa menunaikan ibadah haji dengan sehat, lancar, dan mabrur. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media untuk terus menyebarkan informasi yang benar, edukatif, dan menyejukkan kepada masyarakat dan para jemaah haji serta keluarga mereka di tanah air. Haji Indonesia aman, nyaman, mabrur sepanjang umur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.